Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Ya, beristighfar ya lebih dari 100 kali. Intinya seringlah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dapat menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, taubati setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan dan berusahalah untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Kemudian kita juga perbanyak membaca zikir ya dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa-dosanya ini sebanyak buih di lautan. Buih jemaah. Buih itu sedikit atau banyak? Banyak. Maknanya apa? Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ya, mungkin karena kita terlena atau karena kita sedang terbawa oleh hawa nafsu kita, iman sedang melemah, hawa nafsu menguat sehingga muncullah perbuatan maksiat. Maka segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses tidak hanya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian perbanyak zikir ini. Jadi penggugur dosa dalam syariat kita ini luar biasa jemaah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Oleh karena itu, makanya saya katakan tidak perlu kita pusing. Yang pasti setiap perintah Allah itu pasti mengandung maslahat atau kebaikan yang besar buat kita. Allah perintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, maka kita berangkat jamaah. Ya. Terlebih lagi kalau kita tahu keutamaan sholat jamaah luar biasa. Semakin mantap kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah 1 derajat. Kemudian kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 1 pahala atau 1 kebaikan dan akan dihapus 1 kesalahan kita dalam setiap langkahnya. Bayangkan kalau kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ya setiap 1 sholatnya atau 1 waktu pergi dan pulang itu berapa langkah yang sudah kita langkahkan. Maka berapa besar pahala yang telah kita dapatkan dan juga berapa banyak kesalahan yang telah Allah hapuskan dari kita. Demikian pula tatkala kita berwudu, kita perbagus wudu kita, ya, kita pastikan wudu kita ya benar-benar sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu, maka bersamaan dengan tetesan air wudu tersebut dosa-dosa kita juga jatuh berguguran. Ini menunjukkan ya keutamaan ya atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemurah ya, Allah itu maha pemurah. Jadi begitu ya sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga Allah siapkan penggugur dosa kita. Memang kita mau enggak mau pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan penggugur yang demikian banyak. Maka sungguh beruntung bagi ya kita ya atau bagi Anda semuanya atau bagi kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat. 2 kalimat ini sangat ringan bagi lisan untuk mengucapkannya, tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 kalimat ini sungguh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini enaknya ilmu jemaah. Maksudnya enaknya ilmu itu tatkala kita belajar, kita jadi ngerti sehingga kita tahu bagaimana cara
mengisi hari-hari kita, atau bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu-waktu kita, ya, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Nabi yang mulia SAW, ada dua kalimat yang sangat ringan bagi lisan untuk mengucapkannya, namun berat dalam timbangan Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, hadis ini disebutkan. Jadi jemaah, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini pahalanya juga sangat besar, sangat dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mudah dan ringan bagi lisan kita. Orang itu kadang kalau ngobrol 1 jam, 2 jam betah. Tapi kenapa zikir enggak betah? Ya, ini berarti ada yang salah atau ada yang tidak beres dengan hati kita. Segera kita deteksi, segera kita perhatikan, kita rawat baik-baik hati ini, kita rawat keimanan di dalam dada ini, ya, kita bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan atau di dalam mentaati dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita.